Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, pintu yang sempit. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 13 ayat 22-30 dan di dalam ayat yang ke-24 berkata demikian. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini digambarkan sebagai sebuah perjalanan yang panjang dan di akhir perjalanan panjang itu hanya ada dua pintu. Yang pertama adalah pintu yang lebar, tetapi ujungnya yaitu kebinasaan, dan yang kedua adalah pintu yang sangat sempit, tetapi ujungnya adalah keselamatan yang kekal. Setiap kita tentu rindu untuk menikmati kehidupan yang kekal. Tetapi persoalannya seringkali kita juga mau melalui pintu yang lebar. Karena kita melihat ada banyak orang yang juga ada di sana. Hari ini berarti kita harus mengambil sebuah keputusan yang tegas. Kalau kita mau memilih keselamatan yang kekal, berarti kita harus siap berjalan melalui pintu yang sempit. Walaupun kadangkala kita harus berjalan sendiri di sana. Tetapi kita percaya bahwa pintu yang sempit itu akhirnya pasti akan membawa kita kepada kemenangan yang luar biasa. Mengapa surga digambarkan seperti pintu yang sempit? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya pelajari ada beberapa hal yang indah untuk kita mengerti bahwa pintu yang sempit itu menggambarkan tentang perjuangan untuk masuk. Betul bahwa keselamatan yang kita terima adalah anugerah. Tetapi untuk dapat meraih anugerah itu kita harus masuk di dalam perjuangan. Mengapa kita harus masuk dalam perjuangan? Alkitab berkata, lawanmu si iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus berjuang karena kita punya musuh. Dan musuh kita akan menghalalkan segala cara dengan satu tujuan agar kita mundur, agar kita gagal dan akhirnya kita tidak bisa masuk ke surga melalui pintu yang sempit itu. Perjuangan yang harus kita lakukan yang pertama adalah berjuang melawan segala bujuk rayu dari si jahat. Yang kedua adalah berjuang agar kita tetap setia di jalan Tuhan dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Dan yang ketiga adalah perjuangan agar kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Selama kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan terus dibawa kepada pengenalan akan Allah. Dan mengapa surga digambarkan sebagai pintu yang sempit? Yaitu karena kita tidak dapat masuk bersama-sama. Kita harus masuk sendiri-sendiri, dan itu artinya kita masing-masing punya tanggung jawab pribadi. Kita tidak bisa berkata karena orang tua saya atau orang-orang dekat saya semua baik, maka saya pasti masuk surga. Setiap kita harus masuk dengan keberadaan kita masing-masing. Kita harus bertanggung jawab atas diri kita pribadi di hadapan Tuhan. Dan yang berikutnya, mengapa surga digambarkan sebagai pintu yang sempit? Karena ada yang tidak dapat masuk surga. Yang paling tidak menyenangkan adalah jika kita sudah sama-sama antri di depan pintu yang sempit itu. Kita sudah sama-sama berjuang tetapi tidak dapat masuk. Bahkan hal itu menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Jika kita sudah ada di dalam gereja, kita sudah ada di dalam pelayanan, kita sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan rohani, tetapi akhirnya kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti jelas bahwa kehidupan Kristen kita memerlukan perjuangan. Kehidupan Kristen kita harus kita pertanggungjawabkan sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Dan jika kehidupan Kristen kita tidak sungguh-sungguh,
Jika kita tidak membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka ada saatnya kita akan kecewa. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa hidup Kristen bukanlah hidup yang main-main. Hidup Kristen adalah hidup yang tegas. Sekali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus tetap berjalan dalam kesetiaan bersama Dia. Karena itu mari kita kuatkan iman kita untuk tetap berjuang bersama dengan Tuhan, tetap bersukacita dan bersyukur setiap hari, karena kita percaya bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya surga adalah ibarat pintu yang sempit, yang sulit untuk dilalui, yang sulit untuk dimasuki. Karena memang kami perlu berjuang, kami perlu bersungguh-sungguh di dalam Engkau agar kami dapat melalui pintu yang sempit itu. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk kami tetap membangun iman percaya kami kepada Tuhan, sampai kami dapat masuk dalam bagian kerajaan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Bapa, tuntun kami, sertai kami sepanjang hari ini dengan firman dan Roh-Mu yang kudus, supaya kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.